selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Masuki musim tanam akhir tahun, petani di Lombok Tengah mengeluhkan semakin mahalnya harga pupuk subsidi di daerah. Kepepet membayar cicilan pinjaman di bank, seorang pria di Mataram nekat membawa kabur motor milik bosnya. Jelang perhelatan MotoGP, belasan pembalap dunia mengikuti parade berkeliling kota Mataram untuk menyapa warga dan penggemarnya. Bersama saya Listia Widya dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Kira-kira mau menangkap niki. Sejumlah petani mengeluhkan kenaikan harga jual pupuk subsidi di para distributor di Kabupaten Lombok Tengah sejak awal September lalu. Petani mencatat harga pupuk subsidi saat ini naik menjadi Rp275.000 hingga Rp300.000 per kuintal. Harga itu jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan, yakni Rp225.000 untuk pupuk jenis urea dan Rp230.000 per kuintal untuk jenis NPK. Tak hanya itu, petani juga menyoroti sulitnya alur distribusi yang membuat stok pupuk di daerah sering kosong dan terlambat. Petani meminta Pemda memangkas alur distribusi pupuk dengan menyalurkan langsung ke kelompok tani atau gapoktan agar harganya juga stabil sesuai harga yang ditentukan oleh pemerintah. Iya, enggak sih tinggi gitu kan, tetapi kan pemerintah kan minta aheadnya itu kan 250 gitu kan. Tapi kan di lapangan itu ada yang harga sampai 300, ada yang 250, ada yang 275. Per kuintalnya? Ya, per kuintal, karena pembiayaan operasionalnya di lapangan itu yang jadi masalahnya. Untuk memastikan harga pupuk sesuai harga yang ditetapkan, Pemda meminta petani langsung menebus pupuk ke pengecer dan tidak perlu melalui ketua kelompok tani. Cantum sebenarnya harga itu kan 2.250 untuk urea dan 2.300 untuk NPK. Itu sudah harga eceran tertinggi. Nah juga kalau kondisi kita di lapangan mungkin kalau itu kan di tingkat pengecer ya harganya, tapi kan petani juga kadang dianterin sama pengecer. Sebenarnya penebusan itu boleh perorangan, datang langsung ke pengecer, boleh juga menggunakan surat kuasa. Surat kuasa itu bisa saja oleh ketua kelompoknya diberikan surat kuasa oleh anggotanya untuk melakukan penembusan di pengecer. Berdasarkan data terakhir, alokasi pupuk bagi petani di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 14.771 ton dan dipastikan aman hingga akhir tahun. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Belasan pembalap MotoGP kelas utama mengikuti parade budaya berkeliling kota Mataram menjelang berlaga di sirkuit Mandalika. Sederet nama pembalap yang turut ambil bagian dalam parade tersebut diantaranya Francesca Bagnaia, Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, Luca Marini, dan Maverick Vinales. Parade digelar para pembalap dengan diawali iring-iringan puluhan motorsport dan komunitas otomotif di NTB, dimulai dari lapangan Sangkareang dan finish di teras Udayana Mataram. Tak hanya pembalap MotoGP, parade ini juga diikuti oleh sejumlah pembalap Moto2 andalan Indonesia, yakni Mario Aji. Parade ini mendapatkan perhatian dari warga dan para penggemar otomotif yang sengaja datang untuk melihat langsung sang idola dari dekat. Hadir nggak di sini? Hadir. Dapat ketemu atau sudah? Tadi saya lihat, mana dia? Oh, nggak bisa lihat, Pak? Nggak bisa lihat. Fabio kemana? Nunggunya dari jam berapa ini, Pak? Dari jam 2. Dari jam 2? Ya, dari jam 2. Harapannya ini apa, Pak? Fabio bisa menang? Harapannya Fabio bisa naik podium tahun ini. Di Mandalika? Ya, bisa naik podium tahun ini. Fabio, please, Fabio, Fabio.
Siapa nama? Jadi selalu nonton MotoGP. Jadi apapun alasannya kita harus MotoGP. Ini jagoannya siapa ini, Pak? Jagoannya sebenarnya ya dua, Bagnaya sama Marquez. Tadi Marquez kan sudah juara, tinggal Raya. Ini mau ketemu, mau lihat langsung. Saya mau minta tanda tangan sama Bagnaya nanti. Sudah janjian sama. Kita siapin spidol nih. Sudah berapa jam di sini nungguin? Soalnya udah 2 jam. Balapan MotoGP seri ke-18 akan digelar pada tanggal 3 hingga 5 Oktober mendatang, yang akan diikuti belasan pembalap kelas utama untuk membuktikan ketangguhannya menaklukkan lintasan sepanjang 4,3 km di sirkuit Mandalika. Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Mandalika Grand Prix Association selaku penyelenggara MotoGP memastikan pembenahan trek atau lintasan balap sirkuit Mandalika telah rampung 100% dan siap digunakan untuk balapan pada tanggal 3 sampai 5 Oktober nanti. Para pekerja sudah menyelesaikan proses pembenahan di semua area lintasan balap, mulai dari pengecatan lintasan hingga pembersihan aspal sirkuit. Selain itu, infrastruktur penunjang balap telah dinyatakan sesuai dengan standar internasional. Saat ini, sirkuit Mandalika masih menunggu penerbitan homologasi Grade A dari Federasi Olahraga Balap Motor Internasional atau FIM. MGPM mengkonfirmasi tim Dorna Sport telah mengecek kondisi trek, listrik, hingga jaringan internet dan mereka menyatakan sirkuit Mandalika siap untuk menggelar balapan. Track inspection ini terus-terusan sampai hari Kamis. Cuman tadi katanya Dorna sudah pamitan pergi karena dia merasa sirkuit ini udah cukup bagus, jadi udah nggak perlu dia pergi satu tim untuk menikmati wisata di Lombok. Jadi kita juga senang ya bahwa dia datang hanya 1 jam melihat langsung ditinggal karena dia yakin ini udah sesuai dengan maunya dia. Jadi insya Allah homologasi Grade A pada hari Kamis sore dapat diterbitkan dan diterima oleh MGPA. Dengan kesiapan sirkuit yang sudah 100%, MGPA optimistis gelaran MotoGP Mandalika 2025 akan kembali menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Penjualan tiket untuk menonton gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika pada tanggal 3 hingga 5 Oktober nanti dilaporkan telah mencapai 87%. Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC mengatakan tren penjualan tiket MotoGP secara online maupun reguler terus bergerak positif. Sejumlah kategori tiket mulai kelas tribun, grandstand, reguler maupun premium, bahkan tiket VIP seperti Royal Box sudah terjual habis. Hal ini menunjukkan tingginya minat dan antusiasme masyarakat untuk menyaksikan kehadiran pembalap MotoGP beradu kecepatan di kawasan Mandalika. Dan saya juga harus menyampaikan bahwa pergerakan tiket sampai hari ini ada di sekitar 87%. Bahkan saya baru mendapat informasi bahwa grandstand penuh dan itu sedang dihitung, dikalkulasi ulang oleh tim untuk penataannya menjadi penataan yang lebih baik. Sementara itu, Pemda mengajak seluruh masyarakat hingga aparatur sipil negara turut mensukseskan gelaran MotoGP agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah. Pertama, itu multiplier effect yang kita harapkan ekonomi bisa bergerak bisa kecil karena menjadi harapan kita sebagai pelayan ada masyarakat. Kemudian dapat juga pendapatan dan pendapatan asli daerah kita sebenarnya harus bertambah dan semakin positif. Bentuk dukungan kita? Kita
kita menghimbau kepada seluruh pegawai negeri untuk ikut menonton. Dengan melihat tren penjualan tiket yang ada, Pemda optimis gelaran MotoGP Mandalika tahun ini bakal lebih ramai dibanding tahun sebelumnya, yang ditargetkan akan dihadiri oleh 140.000 penonton. Lukmanul Hakim dan Reddy Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.